Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Fitrinanda Ahmad, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dalam rangka mengajukan sebagian tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Berikut videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet berdasarkan teori penerimaan teknologi. Topik utama dalam presentasi ini adalah yang pertama, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teoritis, dan yang terakhir adalah bab 3 metodologi penelitian. Kemudian ada bab 1 yang terdiri dari latar belakang. Kegiatan pembelajaran saat ini harus menargetkan tercapainya keterampilan abad ke-21 yang mengintegrasikan antara pengetahuan, keterampilan, sikap, serta penguasaan teknologi dan informasi dan komunikasi meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Oleh sebab itu, dalam merancang kegiatan pembelajaran, hendaknya pendidik memanfaatkan strategi yang mampu menumbuhkan kecakapan abad ke-21, menurut Salmia dan Yusri tahun 2021. Munculnya sebuah teknologi akan selalu menghasilkan reaksi dari para pengguna, reaksi berupa penerimaan ataupun penolakan pada teknologi tersebut. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya bertujuan untuk membangun serta meningkatkan peradaban kehidupan manusia dalam segala aspek. Pengaplikasian teknologi dalam dunia pendidikan dan proses pembelajaran merupakan salah satu bentuk inovasi untuk mengimbangi dan mengikuti perkembangan zaman. Menurut Munawir dan Made tahun 2021. Selama ini, kebanyakan siswa sekolah dasar hanya mengenal Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan YouTube sebagai media pembelajaran. Dengan tampilan yang monoton dan cenderung tidak menarik, membuat guru sudah seharusnya berinovasi, mengenalkan media pembelajaran yang sedikit berbeda. Perlu adanya media pembelajaran yang mudah digunakan oleh guru-guru berusia lanjut, siswa sekolah dasar maupun orang tua yang mendampingi anaknya saat belajar di rumah. Kemudahan penggunaan merupakan sebuah alasan pengguna untuk menggunakan dan menerima sebuah sistem. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalahnya terdiri dari yang pertama ada apa yang harus dilakukan pendidik untuk menumbuhkan kecakapan abad 21 pada siswa, kemudian bagaimana bentuk kebijakan pemerintah terhadap dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19, yang ketiga, apa tujuan dari adanya teknologi informasi dan komunikasi, yang keempat, bagaimana bentuk inovasi yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran, yang kelima, apa itu persepsi kemudahan penggunaan? Yang keenam, bagaimana pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat penggunanya? Serta yang terakhir, apa itu Padlet dan bagaimana kegunaannya? Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet. Penelitian ini menggunakan teknologi Acceptance Model atau TAM, atau dikenal juga dengan model penerimaan teknologi sebagai landasan teori. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet? Yang kedua, bagaimana pengaruh dari persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet? Selanjutnya ada manfaat penelitian.
Manfaat penelitian terdiri dari yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi dan menambah ilmu pengetahuan tentang media pembelajaran yang mudah digunakan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh kemudahan penggunaan terhadap minat siswa menggunakan media pembelajaran terkait. Kemudian yang kedua ada manfaat empirik. Manfaat empirik terdiri dari yang pertama, manfaat bagi peneliti. Penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan, menambah pemahaman, serta menjadi pengalaman dan acuan untuk dapat melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian, yang kedua ada manfaat bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang pengaruh kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan media pembelajaran serta sebagai literatur untuk menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada manfaat bagi program studi. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi yang relevan terhadap penelitian-penelitian dalam konteks pendidikan sekolah dasar. Dan yang terakhir ada manfaat bagi tempat penelitian. Penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan yang cukup sederhana. Siswa mampu mengenal media pembelajaran sederhana yang belum terbiasa digunakan dalam proses pembelajaran. Bagi guru diharapkan dapat bermanfaat dalam berinovasi dan mengimplementasikan teknologi serta media pembelajaran yang mudah digunakan dengan tujuan menciptakan suasana baru dalam pembelajaran. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat meyakinkan orang tua bahwa penggunaan teknologi dan media pembelajaran tidak selalu rumit, karena kita dapat memilih dan mempelajari dari sebuah media pembelajaran yang kita anggap sederhana. Selanjutnya ada bab 2, kajian teoritis, deskripsi teoritis variabel terikat atau variabel Y. Menurut Syaiful Bahri Jamaroh dalam bukunya Psikologi Belajar sebagai berikut. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat pada suatu aktivitas maka akan memperhatikan aktivitas tersebut secara konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Menurut Hilgard dalam Slameto 2003, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Kemudian yang terakhir menurut Ahmad Susanto, minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, dan lama-kelamaan mendatangi kepuasan dalam dirinya. Selanjutnya ada deskripsi teoritis variabel bebas atau variabel X. Davis 1989 mendefinisikan perceived ease of use atau kemudahan penggunaan yang dipersepsikan sebagai suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami. Artinya, seseorang menganggap suatu teknologi mudah digunakan saat teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami. Menurut Goodwin, tahun 1987, kemudian Silver 1988, dalam Adam et al. 1992, intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna atau user dengan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. Artinya, semakin sering sebuah sistem digunakan akan menunjukkan bahwa sistem tersebut mudah untuk digunakan. Menurut Nasri dan Sarfeddin, tahun 2012, perceived ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan merupakan kepercayaan seseorang di mana dalam penggunaan suatu teknologi dapat dengan mudah digunakan dan dipahami.
Artinya, seseorang percaya bahwa sebuah teknologi dapat dengan mudah digunakan dan dipahami. Menurut Wijana tahun 2010, persepsi kemudahan penggunaan berarti keyakinan individu bahwa menggunakan sistem teknologi informasi tidak akan merepotkan atau membutuhkan usaha yang besar pada saat digunakan, atau free of effort. Artinya, seseorang menunjukkan keyakinannya bahwa dalam menggunakan sebuah teknologi tidak membutuhkan usaha yang besar saat menggunakannya. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Pertama, oleh Andika Bayu Pratama dan Dewa Gede Dharma Saputra tahun 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Tingkat Kepercayaan pada Minat Menggunakan Uang Elektronik. Penelitian yang telah dilakukan memiliki kesamaan pada variabel bebas dan variabel terikatnya, yaitu pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif pada minat menggunakan uang elektronik. Pengujian pada hipotesis ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi persepsi kemudahan penggunaan sebesar 3,227 dengan nilai signifikansi 0,002, yaitu lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis diterima. Artinya, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif pada minat menggunakan uang elektronik. Kemudian, penelitian yang relevan kedua oleh Muhammad Wildan tahun 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology atau Fintech. Penelitian yang telah dilakukan memiliki kesamaan pada variabel bebas dan variabel terikatnya, yaitu pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat. Kemudahan penggunaan memiliki nilai signifikansi T-hitung sebesar 0,022. Dari hasil uji statistik T pada persepsi kemudahan penggunaan, nilai signifikansi T-hitung lebih kecil dari 0,05 atau 0,022 T-tabel. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap minat bertransaksi menggunakan fintech. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kegiatan pembelajaran saat ini harus menargetkan tercapainya keterampilan abad ke-21 yang mengintegrasikan antara pengetahuan, keterampilan, sikap, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi pandemi COVID-19 juga mengharuskan banyak orang untuk terbiasa menggunakan internet. Saat ini, guru belum banyak menggunakan platform online sebagai media pembelajaran. Kebanyakan siswa sekolah dasar hanya mengenal Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, serta YouTube sebagai media pembelajaran. Guru harus lebih inovatif dan selalu memberikan suasana baru pada setiap pembelajaran, dengan media pembelajaran yang mudah digunakan sehingga menarik minat siswa untuk menggunakannya. Padlet adalah aplikasi daring yang tersedia dalam versi gratis. Aplikasi ini bisa diakses hanya melalui Google tanpa perlu mengunduh aplikasi saat ingin menggunakannya. Penggunaan Padlet tidak memerlukan terlalu banyak kuota. Padlet merupakan salah satu media pembelajaran interaktif karena pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi dengan bebas karena berada dalam satu waktu. Padlet dapat digunakan untuk membagikan materi sekaligus sebagai lembar kerja peserta didik atau LKPD. Peserta didik bisa berinteraksi satu sama lain, memberikan pendapat, menuangkan ide, dan saling memberikan tanggapan atau komentar. Pendidik juga dapat melihat peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tampilan dari Padlet sangat menarik dengan background bergambar.
Dari Padlet, pendidik maupun peserta didik dapat merekam layar, merekam video, merekam audio, mengunggah foto, video, tautan, serta dokumen. Dengan kemudahan penggunaan Padlet tersebut akan berpengaruh pada minat siswa sekolah dasar dalam menggunakannya. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan sebagai berikut. Guru yang masih menggunakan platform online yang sudah biasa akan menyebabkan minat siswa yang kurang terhadap penggunaan media pembelajaran yang baru dikenalnya. Kemudian diterapkan penggunaan media pembelajaran Padlet yang mudah digunakan dan akan menghasilkan minat siswa menggunakan media pembelajaran Padlet sebagai media yang baru dikenal akan meningkat. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Margono 2004 menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hypo atau hypo dan tesis atau tesis. Hypo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Hipotesis penelitian ini adalah pengaruh kemudahan terhadap minat. Suci dalam Nur Rahmanto tahun 2005 mengatakan bahwa sebuah sistem yang dinilai mudah digunakan secara otomatis akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk menggunakannya. Menurut Yogianto tahun 2007 juga menguraikan bahwa persepsi kemudahan penggunaan adalah kepercayaan individu bahwa selama dia menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Sehingga apabila individu tersebut mempercayai jika teknologi mudah penggunaannya, maka dia akan menggunakannya. Namun apabila sebaliknya, maka dia tidak akan menggunakannya. Persepsi kemudahan penggunaan mempresentasikan tingkat di mana website dirasa mudah untuk dipahami, dipelajari, atau dioperasikan. Jadi, hipotesis penelitian ini adalah kemudahan dalam penggunaan media pembelajaran Padlet berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat siswa sekolah dasar dalam menggunakan media pembelajaran Padlet. Kemudian kita masuk kepada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas, maka penelitian ini bertujuan yang pertama untuk membuktikan apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet berdasarkan teori penerimaan teknologi. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan bagaimana persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet berdasarkan teori penerimaan teknologi. Selanjutnya, ada tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di SDI Al-Fakhiriyah, Jakarta yang beralamat di Jalan Ranco Indah nomor 47, Jalan Tanjung 27 nomor 46, RT 5 RW 6, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian yang kedua ada waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan, terhitung mulai Desember hingga Januari. Terhitung dari mulainya pengajuan judul, proposal penelitian, hingga penyusunan bab 3 metode penelitian. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif di mana data yang diperoleh atau data yang akan diteliti berupa angka-angka yang sifatnya pasti, sehingga data tersebut memungkinkan untuk dianalisis menggunakan pendekatan statistik. Menurut Sugiono tahun 2015,
bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan mengambil sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen analisis data bersifat statistik. Dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen, karena penelitian ini dilakukan untuk menentukan pengaruh variabel perlakuan atau independen variabel terhadap variabel dampak atau dependent variabel. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Menurut Sugiono tahun 2019, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa Sekolah Dasar Islam Al-Fakhiriyah Jakarta. Kemudian yang kedua ada sampel. Menurut Sugiono tahun 2019, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas tinggi di SDI Al-Fakhiriyah, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Kemudian yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sistem random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana, masuk ke dalam probability sampling. Menurut Sugiono tahun 2017, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya ada ukuran sampel. Menurut teori Gay dan Deal tahun 1992 mengatakan bahwa ukuran sampel untuk kepentingan korelasional dibutuhkan minimal sebanyak 30 subjek. Menurut Frankel dan Whelan tahun 1993 menyarankan besar sampel minimum 26 sampai 50 subjek. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan teori Frankel dan Whelan tahun 1993 yang telah dijelaskan di atas, yaitu menggunakan sampel 50 orang. Kemudian ada rancangan perlakuan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 kali pertemuan yang mengacu pada silabus dan RPP yang sudah disiapkan. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran Padlet. Pada perlakuan ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini terdiri dari melakukan observasi di sekolah atau tempat penelitian dan proses pembelajaran di kelas 5 dan 6. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah berdasarkan hasil dari observasi. Yang ketiga, membuat perangkat pembelajaran seperti pada RPP untuk dilaksanakannya proses kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, melakukan uji coba proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Padlet. Yang kelima, validasi instrumen penelitian. Yang keenam, uji coba instrumen non-tes sebagai alat ukur persepsi kemudahan penggunaan. Yang ketujuh, menghitung reliabilitas instrumen. Kemudian, tahap selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan dan sesuai dengan RPP. Kemudian yang kedua, menerapkan penggunaan media pembelajaran Padlet pada siswa kelas yang diteliti. Yang ketiga, memberikan instrumen non-tes sebagai alat ukur minat menggunakan media pembelajaran Padlet. Masuk kepada tahap akhir, yang pertama, menganalisis data penelitian. Kemudian yang kedua, membuat kesimpulan penelitian. Yang ketiga, membuat laporan penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen variabel terikat atau variabel Y. Terdiri dari definisi konseptual. Menurut Sugiono tahun 2018, operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Definisi konseptual dari penelitian ini adalah minat, merupakan sebuah kecenderungan atau ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas yang konsisten dan disertai perasaan senang di dalamnya. Kemudian ada definisi operasional. Indikator dari minat penggunaan adalah yang pertama ketertarikan pada objek minat, kemudian perasaan senang, dan yang terakhir kecenderungan untuk menggunakan. Selanjutnya ada jenis instrumen. Pada penelitian ini, jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Selanjutnya ada kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi angket minat menggunakan. Ini terdiri dari indikator minat menggunakan serta nomor itemnya. Yang pertama, indikator itu terdiri dari keterkaitan pada objek minat dengan nomor item 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, perasaan senang dengan nomor item 5, 6, dan 7. Yang terakhir ada kecenderungan untuk menggunakan terletak pada item nomor 8, 9, dan 10. Selanjutnya ada pengujian validitas instrumen dan penghitungan reliabilitas. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan komputer menggunakan program SPSS atau Statistical Program for Social Science versi 22.0 dengan tujuan mendapatkan hasil perhitungan yang akurat dan mempermudah dalam melakukan pengolahan data sehingga lebih cepat dan tepat. Suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki reliability atau tingkat kehandalan dan validity atau tingkat kesahan yang tinggi. Pengujian dan pengukuran tersebut menunjukkan konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Yang pertama ada uji validitas. Pengertian validitas menurut Sugiono tahun 2017 adalah derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk mencari validitas sebuah item, maka kolom yang dilihat yaitu kolom corrected item total correlation pada tabel item total statistik hasil pengolahan data dengan menggunakan Statistical Program for Social Science atau SPSS. Kriteria penilaian uji validitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item kuesioner tersebut valid. Kemudian yang kedua, apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item kuesioner tersebut dikatakan tidak valid. Kemudian, yang kedua ada uji reliabilitas. Menurut Sugiono tahun 2017 menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Alat untuk mengukur reliabilitas adalah Cronbach alpha. Selanjutnya ada instrumen variabel bebas. Yang pertama, definisi konseptual. Definisi konseptual dari penelitian ini adalah persepsi kemudahan penggunaan merupakan sebuah bentuk kepercayaan user atau pengguna terhadap suatu teknologi yang mudah dipahami, digunakan, serta tidak memerlukan usaha yang berlebihan. Hal tersebut dapat terlihat dari seberapa seringnya user atau pengguna menggunakan teknologi tersebut. Jika sebuah teknologi tidak mudah digunakan, maka akan semakin jarang seseorang menggunakannya. Selanjutnya ada definisi operasional. Indikator dari kemudahan penggunaan adalah yang pertama, mudah dipelajari atau easy to learn. Yang kedua, dapat dikontrol atau controllable. Yang ketiga, ada fleksibel. Yang keempat, ada mudah digunakan atau easy to use. Yang kelima, jelas dan dapat dipahami, clear and understandable. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, deskripsi data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilaksanakan mulai Desember hingga Januari 2021-2022 di SDI Al-Fakhriah Jakarta. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel bebas adalah persepsi kemudahan penggunaan, sedangkan variabel terikat
adalah minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet. Pengambilan data dilakukan dengan cara metode angket yang diberikan kepada responden. Selanjutnya ada pengujian persyaratan analisis. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Lilliefors dengan rumus sebagai yang tertera di layar. Jika L hitung lebih besar daripada L tabel, maka data berdistribusi normal. Jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya ada uji homogenitas. Untuk melakukan uji homogenitas adalah dengan cara uji Fisher yang digunakan pada dua kelompok data, yaitu seperti tertera pada layar. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kedua kelompok memiliki kondisi yang homogen. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kedua kelompok memiliki kondisi yang tidak homogen. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Rumus T-tabel tertera pada layar menurut Sahid Raharjo tahun 2018. Setelah diperoleh hasil hitungan T-tabel, kemudian lihat distribusi nilai tabel T, pengujian hipotesis dapat menggunakan T-hitung dengan T-tabel maupun hasil analisis menggunakan SPSS dengan tingkat kepercayaan. Selanjutnya ada hipotesis statistika. Hipotesis statistika menggunakan uji satu pihak kanan untuk kesamaan dua rata-rata, yaitu sebagai H0 sama dengan mikro 1 lebih kecil atau sama dengan mikro 2, H1 mikro 1 lebih kecil atau sama dengan mikro 2. Dengan keterangan, mikro 1 rata-rata pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet. Mikro 2 rata-rata pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet. H0 rata-rata pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet lebih kecil daripada pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet. H1 rata-rata pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet lebih tinggi dengan rata-rata pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat siswa sekolah dasar menggunakan media pembelajaran Padlet. Sekian pemaparan proposal penelitian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.